selamat datang di podcast Ngopi Sejenak. Tempat kita bicara santai, tapi tetap bermakna. Yaps, bener banget nih. Kita bakal ngobrolin hal-hal ringan, tapi tetap ada maknanya sih. Dan hari ini kita ada topik yang menurutku unik sih. Kira-kira apa ya, Nak? Filsafat ngobrol. Ngobrol hidup lewat secangkir minuman. Dan hari ini kita nggak cuma berdua doang dong. Ada dua narasumber yang bakal nemenin kita berdua di sini sambil ngopi bareng nih. Dan ini dia narasumbernya, Alivia dan Nisa. Halo. Halo, gimana jalannya? Alhamdulillah lancar sih, nggak ada macet. Terasa sangat cerah ya. Ini jadi alhamdulillah juga lancar sih, nggak ada macet ya. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih kopi itu identik banget sama yang namanya pahit, tapi malah banyak orang yang suka sama kopi. Menarik. Tapi menurut kalian pahit itu buruk nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Tapi justru sebenarnya kan pahit itu sebenarnya nggak ya? Karena kopi itu ngajarin kita tuh belajar lah tentang hidup. Kalau kopi pahit di awal, tapi lama-lama kita suka. Berarti ya udah, ya sama dengan hidup gitu. Kalau hidup mungkin kita merasa jawab, oh gue nggak suka nih gitu. Tapi jadinya ngejalanin ya, ngalir, lama-lama dia manis gitu kan. Setuju sih. Kadang aku mikir kalau pahitnya kopi itu ngingetin kita untuk selalu bersyukur. Kalau semua hidup tuh manis di awal, kita bakalan lupa caranya berjuang. Sama halnya dengan kopi, nggak semua orang suka di awal, tapi lama-kelamaan orang itu bakalan suka dan menikmati pahitnya kopi. Bener-bener. Kamu pernah mikir nggak sih pas lagi dari kopi nih, tiba-tiba kepikiran kayak, wah ini tuh mirip banget sama kayak hidupku gitu. Kayak manusia tuh tetesnya kuat-kuat, mau bisa dibiru-biruin. Aku tuh sempat mikir kayak, wah emang gitu ya hidup, diperetin setiap potensial. Tahap-tahapnya tuh harus benar-benar di banget sih, dilihatin banget sih. Benar juga sih, hidup itu proses, bukan hasil. Sama kayak kopi. Kalau kopi di situ terlalu buru-buru itu nanti bisa pahit, bahkan bisa hambar rasanya. Bahkan kita kalau buru-buru ingin sukses, itu kita lupa cara nikmatin prosesnya. Nah, karena kalau apa ya, kita tuh ibarat lagi kopi ya. Kita tuh nggak fokus di sana, kita harus fokus sama diri kita, harus nikmat momen-momen caranya. Gimana sih cara kamu menghadapi itu gimana sih? Waktu aku sadar punya hidup tuh nggak melihat seberapa banyak orang yang datang sama kita, seberapa banyak orang yang sayang sama kita, tapi justru kebaliknya ya, kita tuh justru harus melihat ke diri sendiri seberapa patut menyayangi diri kita, seberapa baiknya kita untuk melakukan diri kita gitu. Dan dari situ juga aku tuh mulai bangun ulang, mungkin mindset yang salah gitu ya. Aku ngebangun ulang gimana caranya aku tuh memperlakukan diriku sendiri tuh dengan baik jalan gitu. Aku memperlakukan diriku biar aku tuh dipandang bisa menghargai hidupku, menghargai semua prosesku gitu. Dan dari situ juga aku tuh mulai berpikir kalau ternyata suatu tempat gelap, ya ibarat tempat gelap itu masalah yang hadir di hidup kita, itu tuh justru bukan garis finishnya gitu. Justru ketika kita ada masalah, di situlah garis start kita dimulai gitu. Karena setelah dari masalah itu pasti kita belajar banyak hal gitu kan. Mungkin dari situ juga kita jadi tahu gitu, oh ternyata diriku tuh harus diperlakukan seperti ini gitu. Oke, kamu kalau dikasih pilihan nih, mau nggak sih balik ke masa itu lagi? Kalau sekarang sih enggak, tapi dulu tuh sempat pernah sih kayak memang ke masa lalu gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir juga tuh kalau aku ulang masa yang udah berlalu gitu, ya aku nggak bakal jadi diriku yang sekarang gitu. Karena menurutku juga aku nggak bisa ngontrol deh apa yang ada di hidupku.
tapi aku bisa gitu memilah dan menanggapi lah bagaimana caranya aku tuh untuk menanggapi semua masalah-masalah yang ada di hidupku gitu. Mungkin orang nggak perlu tahu gitu prosesku tuh gimana, ya cukup aku aja yang tahu gitu. Dan dari situ juga aku tuh berpikir gitu bahwa di setiap masalah yang terjadi di hidupku itu pasti memberikan makna yang sangat dalam lah untuk diriku gitu. Kalau aku nggak melewati itu, kalau aku nggak nyelesain itu gitu, aku pasti nggak bisa dapat pembelajarannya gitu. Sedangkan ya itulah yang dibilang berproses dalam hidup kita, berproses kita tuh menjadi lebih baik lagi. Aku rasa bakal banyak orang yang mengingat masa-masa kelam mereka dari cerita ini, tapi juga dapat harapan. Karena hidup itu emang gak gampang, tapi bukan berarti gak ada maknanya. Maknanya itu muncul kalau kita udah nyelam jauh ke diri kita sendiri. So guys, kalian yang merasa gak berharga, gak merasa gak disayangi, terus merasa kalian tuh gak dihargai di hidup inilah, gak ada orang-orang yang sayang sama kalian, tapi diri kalian itu sebenarnya cuma butuh diri kalian sendiri gitu, gak pernah ada gitu di posisi itu. Tapi pada saya semua masalah yang hadir di hidup kita itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Dan ngajarin kita buat jadi diri kita terbentuk menjadi diri kita yang lebih baik. Jadi dulu tuh aku pernah di masa SMA aku tuh SMA sampai pindah 3 kali Pak. Oh iya 3 kali, tapi itu sampai aku tuh sampai bener-bener yang solid depresi dan harus ada orang lain juga. Sampai situ dari situ gue juga aku tuh berpikir gitu gimana caranya aku tuh keluar lah dari zona nyaman gitu, karena depresi itu kan di dalam kamar nggak pernah ketemu orang lain, itu kan yang udah negatif banget gitu, nggak baik juga kan ikutan rasanya gitu. Sampai akhirnya aku tuh mikir nggak bisa gitu kalau aku kayak gini terus berkembang gitu kan. Emang pahit juga, artinya sama kayak kopi gitu, pahit. Tapi justru itu tuh semuanya awal kan, dimana waktu itu aku udah bisa menghadapi masalah itu lah, aku ngerasain masalah itu gitu. Akhirnya aku meninggal keluar, aku perlu bantuan nih sama yang lebih profesional. Akhirnya aku bisa dan bentuklah diri sekarang. Mungkin dari hal itu tuh aku bisa jadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa berpikir lebih kritis, bisa memahami orang-orang. Mungkin orang kadang melihat kita yang sekarang bilangnya, oh enggak kayak jadi kamu gitu. Tapi sebenarnya orang kan nggak tahu ya apa yang kita lalui di saat-saat itu. Jadi kita nikmati prosesnya. Semua masalah yang hadir di hidup kita itu juga pasti ada maknanya dan bakal ngajarin kita untuk menjadi hidup tuh bisa jadi lebih baik lagi kalau kita tuh mau berusaha gitu. Jadi jangan stuck di situ aja gitu. Kita berhak dan harus memilih jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar. Memang kadang kita berpikir tuh, wah ini tuh udah nggak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya ada kalau kita mau berusaha, pasti ada jalan keluarnya kan. Itu sih yang buat aku benar-benar jadi pribadi yang kayak sekarang. Ya buat aku juga belajar sebanyak hal. Kalau hidup tuh emang semua prosesnya yang harus dinikmati, bukan kita nerima hasilnya aja dong. Oke guys, thank you udah nontonin episode spesial kita hari ini. Semoga dari cerita tadi bisa jadi pelukan hangat buat kita semua. Sini yang peluk, Yang mau. Dan jangan lupa kamu juga boleh nyeduh kopi, terus ambil nafas dan bulan sama diri sendiri. Kalau aku itu cukup, aku itu layak dan aku masih berharga. Sesempurna apapun kopi yang kau seduh, tetaplah kopi yang menyimpan sisi pahit yang tak mungkin kau ingkari adanya. Kopi itu sungguh teramat jujur. Ia tak suka tampil manis, apalagi berpura-pura manis. Begitulah kopi yang meninggalkan pelajaran indah. Masihkah kau takut dengan pahitnya hidup, dengan pahitnya cinta? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan jangan lupa hidup
itu nikmati aja prosesnya, tapi jangan lupa buat minum kopinya juga. Betul ya, nih ada korban.